tapi spesialnya kali ini gitu ya. Jadi memang sebelumnya sudah ada. Nah, kita lihat di sini mereka cantik banget teman-teman ya untuk rumah di Surabaya. Selain itu kalau kita cari area pendidikan di sini juga sangat banyak ya. Oke, next sekarang kita cek dulu ya untuk area depan rumahnya. Nah, nanti kira Halo teman-teman semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Joshua jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Gimana nih kabarnya? Tetap sehat-sehat ya. Apalagi ini akhir tahun, jadi kesannya pasti lebih happy, liburan ya, Christmas dan lain-lain. Oke, nah hari ini teman-teman jadi bawa teman-teman untuk jalan-jalan di Surabaya Utara. Tapi spesialnya kali ini bukan rumah kavingan, tapi salah satu perumahan yang modelnya klaster minimalis teman-teman ya. Kita sekarang lagi ada di Kencana Residen 2. Nah, kali ini mereka bakal buka satu proyek baru yaitu Kencana Residen 3 teman-teman, yang pastinya nggak kalah hits dan nggak kalah bagus dari Kencana Residen 1 dan Kencana Residen 2 gitu ya. Jadi memang sebelumnya sudah ada tahap sebelumnya yang mereka bangun sehingga mereka buka tahap yang baru. Nah, kali ini kita mau lihat satu rumah contoh ya yang akan mereka bangun di klaster yang phase 3 atau tahap ketiga, Kencana Residen tahap 3 ya. Nah, kita lihat di sini mereka cantik banget teman-teman ya. Untuk rumah di Surabaya Utara yang modelnya klaster ini sangat jarang ya. Mungkin di sini ya termasuk bagus juga ya. Kenapa? Soalnya lokasinya strategis banget teman-teman. Nah, strategisnya gimana? Yang pertama mereka deket ke Suramadu teman-teman ya. Jadi aksesnya ke sana gampang. Yang kedua, mereka juga deket ke OR teman-teman ya. Kalau kita tahu OR itu sudah dibangun mulai dari Kedung Cowek ya. Nanti akan sampai ke Pakuwon, sampai ke Keputih, sampai ke Gunung Anyar dan lain-lain. Nah, di sini bakal deket juga ke OR teman-teman ya. Aksesnya benar-benar gampang. Nah, yang ketiga, kita bakalan ngelewatin langsung jalan raya Kedung Cowek dan nggak masuk terlalu dalam. Jadi memang lokasi dari klaster Kencana Residen ini sangat-sangat strategis. Selain itu kalau kita cari area pendidikan di sini juga sangat banyak ya. Mulai dari SD, SMP, SMA juga sangat-sangat banyak. Jadi kalau kita jalan-jalan ke sekitar sini ada SMP 15, ada SMA 19 dan banyak banget SD dan TK di sini gitu ya. Untuk area pusat perbelanjaan juga sangat banyak. Kalau kita lihat ke sebelah kanan ya, itu sudah banyak ruko-ruko teman-teman ya. Jadi kalau kita mau cari sembako di daerah depan rumah kita itu juga sangat banyak. Kalau kita mau ke mall di sini juga deket ke TP, ke Galaxy Mall gitu ya. Ke area Pasar Atom ITC juga sangat dekat, sekitar 15 menitan aja. Oke, next sekarang kita cek dulu ya untuk area depan rumahnya. Nah, nanti kira-kira bakalan dapat area depan rumah seperti ini teman-teman. Row jalannya ini 8-9 meter gitu ya. Jadi bisa dilalui 2,5 mobil. Untuk mobil papasan di sini sangat bisa gitu ya. Nah, untuk depan, area depan nanti bakal ada ruko juga teman-teman. Jadi area komersil di sekitar rumah kita juga sangat terjamin. Oke. Nah, sekarang yuk kita coba cek fasad depannya gitu ya. Mungkin mereka akan buat sedikit berbeda nanti, cuman kalau kita lihat dari rumah contohnya mereka akan bikin ya hampir modelnya sama seperti ini teman-teman. Nah, mereka di sini minimalis gitu ya dengan fasad atas yang lebih modern dan colorful ya. Mereka pakai warna coklat tua dan pakai warna abu-abu. Nah, di fasad bawahnya mereka pakai bebatuan alam seperti batu-batuan krem yang ada di area carport gitu ya. Jadi nggak boring gitu ya, meskipun rumah minimalis dan rumahnya mungil, terbilang mungil, tapi nanti kita lihat ke dalamnya bakalan cukup lega dan kamarnya lumayan banyak. Oke, yuk sekarang kita masuk ke sebelah sini. Nah, rumah ini ukurannya 5x12 teman-teman ya. Jadi ada satu carport di depan gitu ya. Ukurannya sekitar 2,5 meter kali 3 meteran. Jadi cukup untuk satu mobil. Kalau kita perlu kendaraan yang lain mungkin di area sebelah kanan untuk taman ini bisa teman-teman plester sendiri untuk sepeda atau motor gitu ya. Cuman kalau di area carport sendiri mereka cukup untuk satu mobil. Besar kecil bisa gitu ya. Nah, untuk di klaster perumahan ini semua sudah disediakan pagar teman-teman. Pagarnya standar seperti ini ya, tapi kalau teman-teman mau ganti sendiri seperti rumah-rumah yang lain juga sangat bisa. Nah, untuk di area carport sendiri ini mereka floornya pakai paving langsung, jadi sama seperti di area depan ya, di area jalan. Terus ada septic tank di sini untuk area air nanti sebelah kanan semua. Nah, di sini ada saluran air juga teman-teman ya, jadi sudah sangat terjamin. Nah, untuk backdrop dari carport sendiri mereka pakai batu alam yang tadi jadi sudah jelasin ya. Nah, lumayan agak playful gitu ya. Jadi nggak cuma cat-cat aja, tapi di area bawah ini mereka ngasih batu alam seperti ini dan mereka ngasih kaca teman-teman ya. Jadi meskipun
rumah ini kecil, pencahayaannya pun juga cukup oke karena di area sebelah sini ya ini bukan kamar dalamnya, itu dalamnya area tangga gitu ya. Jadi nanti area tangganya juga tetap kebagian cahaya. Oke, kita beralih ke sebelah kanan sini teman-teman, kita ngelewatin satu area teras yang enggak terlalu besar gitu ya, tapi untuk transisi aja. Nah di depan sini ada taman ya, taman ini bisa teman-teman manfaatin untuk taman, untuk tempat parkir yang lain, untuk naruh-naruh barang juga sangat bisa. Nah untuk area ini sendiri mereka ada keran air ya, ada meteran air di sana, ada tandon air, dan juga ada tempat untuk sanyu teman-teman. Sudah ada salurannya juga dan stop kontak, jadi cukup lengkap gitu ya untuk area operasional air di depan rumah. Oke, nah sekarang langsung aja yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Kencana Residen Phase 3 ini merupakan proyek dari PT Istana Mas Sejahtera yang merupakan kolaborasi antara UBS Gold dengan Nyoto Group teman-teman. Ya, kalau kita lihat dari proyek-proyek yang mereka tangani ini sangat banyak dan cukup terkenal ya. Nah, proyek-proyek yang mereka tangani di Surabaya seperti Hotel Haris, Pop Hotel, terus ada Lebak Indah Regency di Surabaya, ada Dharma Indah Regency juga, ada Regency One ya di Babatan, ada Greenland Resident ya di Surabaya Barat, ada apartemen High Point juga. Nah, kalau kita beranjak sedikit ke Bali, mereka juga punya Haris Kuta Riverview, ada Pop Hotel di Teguh Umar dan juga Pop Hotel di Pantai Kuta. Jadi memang proyek-proyek properti yang mereka tangani ini cukup banyak dan cukup besar teman-teman. Nah sekarang jadi lagi ada di area dalam rumahnya. Yang pertama kita lagi ada di living roomnya gitu ya. Nah living roomnya ini bakalan open space teman-teman ya, sama ruang keluarganya sama ruang makannya. Jadi langsung ketika kita buka pintu akan disambut oleh ruangan ini dan langsung menuju ke dapur gitu ya. Nah untuk rumah yang ukuran 5x12 di sini cukup ya teman-teman, jadi nggak perlu sekat-sekat lagi. Terus mereka juga sudah menyediakan stop kontak listrik ya, telepon semua juga sudah ada. Nah untuk ceilingnya di sini sekitar 3 meteran teman-teman ya. Tapi tenang aja, kita tetap dapat jendela yang bisa dibuka di area depan sini ya. Jadi cahaya dan udara bisa tetap masuk gitu ya. Nah nanti bakal ketambahan cahaya juga dari area tangga yang tadi kita sudah lihat gitu ya, dari depan area carport itu juga bisa menambah cahaya yang masuk ke rumah teman-teman. Nah di rumah ini dilengkapi oleh 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi gitu ya. Meskipun ukurannya 5x12 dengan luas bangunan 80 meter persegi. Nah rumah ini menurut Jedit kamarnya sangat banyak karena biasanya 5x12 kamarnya ada di atas aja gitu ya 2. Tapi di sini mereka ngasih 3 kamar yang ukurannya juga lumayan besar-besar teman-teman gitu ya. Nah kamarnya ada di sebelah sini di area belakang, tapi kita coba ke area kamar mandinya dulu ya. Akan ada 2 kamar mandi. Nah ini kamar mandi di lantai bawah ya. Enggak ada lampunya ya. Oke, nah kamar mandi di lantai bawah ini lokasinya ada di bawah tangga teman-teman ya. Sudah di keramik semua seperti ini, bahkan dikasih bak mandi juga ya. Di sini nggak shower, masih bak mandi. Nah untuk area klosetnya mereka pakai kloset duduk gitu ya. Jadi sudah lumayan oke. Nah pintunya mereka pakai pintu seperti ini, plastik yang warnanya abu-abu. Nah nanti ya kita bakalan ketemu, kalau kita lihat dari denahnya di sini bakal ada sekat teman-teman ya, tembok. Nah di sini akan ada pintu kamarnya, agak sedikit berbeda dengan desain yang ini. Nah kalau yang ini mereka ada di belakang sini pintunya teman-teman ya, jadi langsung mengarah ke dapur. Jadi tenang aja. Jadi kalau kita beli di Kencana Residen, teman-teman dapat pintu yang mengarah ke depan, bukan mengarah ke dapur gitu ya. Nah ini kamarnya juga lumayan oke teman-teman, ukurannya sekitar 2,5 kali 2,5 meter ya. Jadi cukup untuk kasur single dan beberapa perangkat kamar ya, lemari-lemari, buffet ini juga masih bisa gitu ya. Dan meskipun di belakang mereka tetap dapat jendela teman-teman, sehingga udara dan cahaya tetap bisa masuk ke dalam kamarnya. Nah di depan sini mereka sudah ngasih dapur ya. Ini dapurnya untuk ukuran 5x12 cukup besar ya, letter L gitu ya. Nah kalau kita di sini punya banyak peralatan masak, jadi terasa cukup ya. Kalau misalkan ada magic jar, oven dan lain-lain, nah teman-teman bisa taruh di sini ya. Karena ya lumayan space-nya gede, letter L. Nah teman-teman bisa kasih kabinet bawah dan kabinet atas gitu ya. Cuman kita perlu tutup atasnya teman-teman, karena untuk area dapur ini benar-benar outdoor gitu ya. Jadi kalau hujan bakalan masuk ke sini. Ya ini sudah dicor, sudah ada sinknya dan juga ada kerannya. Jadi lumayan oke. Backsplash-nya pun juga ini pakai keramik ya. Jadi lumayan oke untuk ukuran rumah segini gitu ya. Cuman kita perlu nambahin atasnya supaya nggak kehujanan di area dapur ini. Oke, nah yuk sekarang kita langsung aja ke lantai 2. Oke, sebelum kita naik ke atas teman-teman, kita naik ke beberapa anak tangga ini. Kita bakal nemuin tempat kaca ini teman-teman ya. Jadi menambah cahaya di area tangga sehingga
area tangga ini nggak terlalu gelap. Oke. Nah untuk flooringnya sendiri ya, nah flooringnya dari bawah nanti sampai atas mereka pakai granit 60-60 krem ya, coklat muda. Jadi area tangga pun juga pakai granit yang sama, ke kamar juga pakai granit yang sama. Oke. Nah di area tangga ini mereka juga tetap pakai pegangan teman-teman ya. Pegangannya nggak banyak besinya yang lurus ke bawah, tapi cuma satu line aja gitu ya di pinggir. Jadi tetap minimalis dan nggak neko-neko. Warnanya pun juga tetap warna krem. Oke, let's go. Nah, di lantai 2 ini kita bakalan kedapatan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah, sekarang kita coba cek kamar tidur yang di sebelah kanan sini ya. Nah, kamar tidur di sebelah kanan sini lumayan panjang teman-teman ya. Ukurannya sekitar 2,5 meter kali 3 meteran. Jadi di sini mau pakai kasur queen bisa, mungkin agak sedikit mepet gitu ya. Dan untuk beberapa lemari, meja, kursi, TV juga sangat bisa. Dan untuk fasilitasnya sendiri di kamar ini sudah ada stop kontak, sudah ada instalasi AC gitu ya. Bahkan dapat 2 jendela yang super gede seperti ini teman-teman. Wah, jadi kita dapat udara ini enak banget gitu ya. Sirkulasinya terjamin untuk di kamar yang di belakang ini. Oke. Nah, di depan kamar ada 1 kamar mandi yang dipakai untuk 2 kamar ini. Nah, kamar mandi ini gede banget teman-teman ya. Nah, mereka ada shower. Kalau di bawah tadi mereka pakai bak mandi gitu ya. Di sini mereka pakai shower, terus sudah ada instalasi water heaternya, pakai kloset duduk dan juga ada wastafelnya. Jadi fasilitasnya cukup lengkap ya. Ditambah lagi dengan sudah split level, jadi bisa dibuat kamar mandi basah dan kamar mandi kering. Kita cuma tinggal tambahin kacanya doang aja. Untuk dinding-dindingnya semua juga sudah dikeramik warna bagus seperti ini, sama seperti kamar mandi bawah gitu ya. Nah, langsung aja kita ke kamar utama. Nah, kenapa kok disebut kamar utama? Karena ukurannya yang paling besar ya. Ini agak sedikit letter L juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini mau taruh kasur, mau taruh lemari yang gede-gede, ini kemungkinan bisa teman-teman. Karena memang ukurannya lumayan besar gitu ya. Kalau untuk lebar ini sendiri berarti sekitar 3 meteran. Kalau sampai ke sana berarti full ya, full 5 meter. Jadi ya lumayan oke. Dan ceilingnya di lantai 2 ini sekitar hampir sama seperti bawah, sekitar 3 meteran gitu ya. Nah, untuk di kamar ini kita kedapatan jendela juga yang gede ya, jadi bisa dibuka seperti ini, udara bisa masuk. Nah, untuk instalasi AC sendiri mereka juga sudah ada, listrik juga sudah ada, jadi sangat-sangat nyaman gitu ya untuk di area atas ini, apalagi ukurannya juga termasuk besar. Rumah ini hadapnya ke timur teman-teman, jadi kita nanti dapat matahari pagi. Oke, nah ada info spesial yang bakal dijelasin di bawah. Oke, let's go. Oke, sedikit review teman-teman. Jadi sekarang kita lagi ada di Kencana Residen Phase 2 ya, tahap kedua. Lokasinya ada di sekitar Kalilom, sekitar Kedending, sekitar Gedung Coek gitu ya. Yang pastinya strategis kita mau kemana-mana di seputaran Surabaya Utara dan Surabaya Timur ini sangat gampang aksesnya. Nah, untuk project selanjutnya mereka punya Kencana Residen Phase 3 teman-teman ya. Jadi akan dibangun klaster seperti ini. Tahap ketiga lokasinya juga hampir dekat di sekitar sini gitu ya. Nah, di sini mereka punya 2 tipe rumah teman-teman ya. Yang satu ukuran 5x12 sudah kita jelajahi isi dalam rumahnya ya, sudah kita lihat fasad depannya. Nah, yang kedua mereka punya ukuran 5x13 dengan luas bangunan 90 meter persegi. Jadi lebih pemanjang daripada rumah yang sudah kita jelajahin ini gitu ya. Untuk Kencana Residen Phase 3 ini harganya mulai dari 900 jutaan untuk harga KPR-nya ya. Jadi harga cashnya pasti lebih murah daripada harga KPR-nya. Nah, harga 900 jutaan itu DP-nya mulai dari 6 jutaan per bulan teman-teman gitu ya. Jadi lumayan terjangkau untuk kita-kita yang pengen rumah strategis di pusat kota Surabaya. Nggak hanya itu, mereka juga punya ruko ya, ukurannya 4x10, 2 lantai juga. Nah, harganya ini mulai dari 1,3 M-an aja teman-teman. Untuk DP-nya mulai dari 10 jutaan per bulan ya. Nah, cara bayarnya mereka ada cash, ada in-house dan juga ada KPR, DP 12 kali dan DP 24 kali. Jadi kita bisa nyicil lebih lama karena rumahnya juga inden. Nah, sistem bayarnya sekarang teman-teman harus NUP dulu supaya teman-teman dapat nomor antrian ya yang lebih depan daripada nanti-nanti. Jadi kalau misalkan kita NUP nanti-nanti ya kemungkinan kita juga nggak bakal dapat unit.
Nah, di sini cuma sekitar 40 unitan aja teman-teman. Jadi nggak banyak kalau biasanya kita review beberapa perumahan yang gede-gede ya, yang ada di sekitar pinggiran Surabaya, mereka sedia 200 unit, 300 unit. Nah, di sini cuma 40 unitan gitu ya. Jadi rebutan karena benar-benar strategis dan harganya juga lumayan terjangkau. Oke, untuk info lebih lanjut teman-teman langsung aja hubungi marketing yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga ya untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya teman-teman dapat info terbaru terkini tentang rumah-rumah yang bagus ya, yang ciamik, yang murah yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Salah satunya yang ada di Kencana Residen Phase 3 ini. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye bye.